Saya kecewa, saya sudah seperti orang dilempar, ya kan? Sendiri, sekarang saya nggak boleh ketemu adik saya. Sebenarnya kalau aksesnya dibilang ditutup atau nggak boleh, nggak ada sama sekali gitu. Yang ada adalah kalau yang mau besuk, mohon konfirmasi dulu ke Umi. Konflik keluarga Elvi Sukaisih terkait kasus narkoba Dawya seakan masih jauh dari titik temu. Setelah sebelumnya Wirda Silvina, kakak Dawya, mengaku dirinya dan suami Zeki Alatas dilarang membesuk sang adik, Kamis kemarin giliran Fitria, kakak Dawya lainnya yang angkat bicara. Mengaku tak pernah melarang siapapun membesuk Dawya, Fitria berurai air mata saat berkisah tentang kesedihan Umi Elvi Sukaisih yang ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat anak-anaknya terseret kasus narkoba, mereka juga harus menghadapi kemelut keluarga. Fitria yang selama ini memilih diam juga tak tahan saat terus dipersalahkan. Meski tak mengungkap secara gamblang tentang penyebab keretakan hubungan mereka dengan Wirda dan Zeki Alatas, tapi Fitria yakin kebenaran tak akan pernah tertukar. Yang nggak pernah ada mungkin dalam mimpinya Umi akan berseteru dengan anak-anaknya sendiri. Seperti itu, jadi Wirda sebenarnya Katria yang paling tahu bagaimana kesedihan Umi. Tapi kita udah nggak bisa bilang apa-apa. Terserah kamu. Kita cuma bisa berdoa, cuma bisa bikin Umi kuat dan sabar. Saya juga dituntut banyak orang gitu, kenapa Fitria diam gitu kan. Jadi saya mohon maaf, terserah mau dibilang apa, tapi saya yakin kebenaran tidak akan pernah tertukar. Allah pasti akan kasih tahu pada kita semua tentang siapa benar siapa salah. Itu yang pasti. Kalau saya sebagai anak, sebenar apapun saya, sesakit apapun saya, insya Allah saya akan sadar, akan selalu ingat kalau itu ibu saya. Tak ingin Dawya merasa terbebani dengan konflik keluarga, Fitria berharap agar persoalan ini cepat selesai. Apalagi ketika Dawya disebut Wirda terus menangis lantaran merasa kasus narkobanya menjadi pemicu konflik keluarga. Lalu seperti apa kondisi Dawya di dalam tahanan? Benarkah Dawya aktif mengikuti berbagai kegiatan termasuk membuat tas hingga tasbih yang dihadiahkannya pada Fitria? Alhamdulillah baik. Ya cuman dia mungkin agak sedih lah ya. Ternyata dia juga ikut dengarkan apa yang terjadi. Tadi saya dapat ini, anak saya juga dapat dompet, terus pembantu yang mengasuh dia, ibu pengasuhnya dia juga dapat dompet. Alhamdulillah dia punya kepintaran juga di situ. Alhamdulillah. Selain kasus narkoba Dawya hingga konflik keluarga, si Ratu Dangdut juga harus menghadapi tuntutan perdata Mega Makcik, penyanyi dari Singapura yang merasa dirugikan perusahaan rekaman milik biduan senior satu ini. Pasalnya, setelah membayar dalam jumlah besar, Mega Makcik yang ikut menyumbang satu lagu dalam album kompilasi bersama Elvi Sukaisih sejak 4 tahun lalu, hingga sekarang album tersebut tak kunjung diluncurkan. Tak main-main, Mega Makcik bahkan menggugat Elvi Sukaisih materi senilai 2,5 miliar rupiah sekaligus penyitaan rumah. Hari ini saya menindaklanjuti kuasa saya dari Mega Makcik dari beberapa upaya hukum saya kemarin, yaitu mendaftarkan gugatan material secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan nomornya, nomor 26 bulan Juli 2018. Yang saya tahu adalah bahwa Makcik itu bukan menjalin kerjasama dengan Umi. Umi kedudukannya sama dengan Makcik, bahwa sebagai artis penyanyi di kompilasi itu, gitu. Jadi Umi memang owner, tapi direktur dari perusahaan itu kan ada sendiri, gitu. Jadi kalau jadi Umi yang tergugat atau Umi yang disomasi, Umi yang harus menerima tuntutan ini, saya cuma bertanya, salah apa enggak sih? Gitu, itu aja. Klien kami ini memiliki bukti-bukti penyerahan uang untuk
mendapatkan lagu-lagu dan beberapa proses lagu tersebut, tapi faktanya sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Jadi Makci itu bayar lagu, lagunya udah ada, udah dibuat, musiknya juga udah ada, terus video klipnya udah ada, CD-nya udah jadi, gitu kan, dan sebagainya. Tapi masalah CD ini harusnya beredar dan ngetop dan sebagainya, ya itu kan bukan tanggung jawabnya EMI itu sendiri. Yang pasti saya sudah resmi melakukan gugatan dan saya akan tuntut kerugian Mega Makci. Dan saya ajukan sita terhadap rumah Elvi Sukaisi. Saya tuntut kurang lebih 2,5 M. Tak kalah pelik dengan persoalan yang dihadapi Elvi Sukaisi, Atta Lareksya juga harus menghadapi berbagai persoalan dengan mantan istrinya Tsania Marwa. Setelah sebelumnya, Atta Larik dipanggil sebagai saksi korban atas dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya, kemarin pesinetron ini kembali hadir di Polda Metro Jaya mendampingi saksi pelapor. Agenda kami ke Polda Metro Jaya ini kalau saya kemarin itu memenuhi panggilan memberikan keterangan dari laporan diduga pencemaran nama baik atas nama saya seperti itu. Jadi saya sebagai saksi korban, saya sudah menyelesaikan 24 pertanyaan. Nah, dan hari ini adalah saya menemani saksi-saksi saja. Dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE itu dilakukan dengan adanya munculnya kata-kata bahwa Atta Larik bukan manusia. Atta Larik dengan sesuatu gitu. Ini menurut kami sebagai pelapor tuh jelas-jelas itu ada unsur pencemaran penghinaan. Ya ini maka saya dorong Atta Larik sebagai saksi korbannya. Selain dugaan pencemaran nama baik yang kini bergulir ke ranah hukum, Atta Larik juga masih berseteru dengan Tsania Marwa terkait hak asuh anak. Tapi benarkah Atta Larik selama ini tak pernah melarang Tsania Marwa bertemu dengan anak mereka? Seakan-akan itu melarang untuk ibunya ketemu anaknya. Tidak demikian. Dipersilahkan ibundanya untuk menemui anaknya ke rumah Atta Larik. Atta Larik terbuka. Ya kan, demi anak-anak, karena kita tahu bahwa anak sama ibu sama orang tua tidak bisa dipisahkan. Kan demikian. Nah, makanya dari itu inilah upaya yang dilakukan oleh Atta Larik agar persoalan Atta Larik ini tidak berlarut-larut. Dan melihat dan saya berpikir masalah tumbuh kembang anak-anak saya kelak. Bagaimanapun anak-anak saya itu juga berhak atas privasi hidupnya. Mereka bukan selebriti, saya tidak mau ada dampak popularitas dari kedua orang tuanya terhadap anak-anak saya. Dia punya hak atas kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih tenang. Nah pemirsa, semoga polemik dalam keluarga Elvi Sukaisi dan juga konflik antara Atta Lareksya dengan sang mantan istri Tsania Marwa cepat selesai ya. Di sisi lain, aktor Baim Wong lagi bahagia nih. Setelah menggelar lamaran di Semarang dengan model cantik Paula, sekarang mereka sedang fokus mempersiapkan pernikahannya yang rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Lalu bagaimana dengan predikat Presiden Jomblo yang sekarang lagi disandang Baim Wong? Benarkah predikat tersebut akan diberikan kepada Indra Herlambang? Simak video lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Bidadari tak bersayap datang Pasca melamar Paula Verhoeven di kota Semarang pada Sabtu 21 Juli 2018 lalu, tinggal selangkah lagi aktor Baim Wong melangkah ke jenjang pernikahan. Petualangan cinta Baim yang melewati lika-liku hingga membuatnya sempat dinobatkan sebagai presiden jomblo menggantikan posisi Raditya Dika, kini berlabuh pada sosok model cantik yang lebih muda 7 tahun darinya. Lalu seperti apa persiapan Baim menjelang pernikahannya? Benarkah Baim masih bingung memilih Bali atau Jakarta yang nantinya akan dijadikan tempat akad dan resepsi pernikahan mereka? Sampai sekarang berapa persen ya? 40-50%. Tapi yang pastinya tahun ini juga insya Allah doain tahun ini juga kita akan menikah. Kita bagi-bagi ini sih, bagi-bagi mungkin bilangnya tugas kali ya, tapi memang dia untuk
tempat sama tanggal menyerahkan semua sama saya. Tapi kalau kayak bidangnya dia kayak foto atau mungkin honeymoon udah pikirin deh sekarang. Itu semuanya Paula. 60% kita lebih milih Jakarta, tapi 40% Bali. Jawa lah, masih Jawa. Selain tempat dan berbagai persiapan lainnya, Baim Wong juga masih menyimpan rapat tanggal. Ia dan Paula akan mengucap janji sehidup semati. Meski begitu, Baim mengaku akan menikah dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah digelarnya prosesi lamaran mereka. Ini sebenarnya juga dekat banget sih ya, dekat dalam arti maunya kita juga cepet kok. Yang paling penting semuanya sih dari pihak keluarga sudah istilahnya memang mau disegerakan, tinggal memang tempat, habis itu WO, habis itu ada yang namanya juga yang susah-susah itu apa ya, kita membicarakan juga undangan, paling lama pokoknya Desember, paling lama. Kesiapan Baim memulai babak baru dalam hidupnya membuat predikat jomblo yang diserahkan Raditya Dika pada dirinya telah berakhir. Bahkan hanya berselang beberapa bulan pasca Raditya Dika menikah, Baim langsung terpikat asmara Paula Verhoeven. Lalu benarkah Baim akan mewarisi predikat tersebut kepada Indra Herlambang? Kandidat terbesar memang Indra Herlambang, cuman saya benci ngeliatnya. Kenapa? Suka saya, terlalu pede orangnya. Dia pede banget menjadi presiden jomblo. No, saya masih ada kandidat lain, ada Arifin Putra ada Indra Herlambang, ada Chan Kelvin juga ada. Dari kebahagiaan Baim Wong menjelang pernikahannya, kebahagiaan berbeda dirasakan pemain film Buffalo Boys saat menyapa para penonton mereka di kota Semarang. Ikut meramaikan acara MTech Goes to Campus di Universitas Negeri Semarang, Pevita Pierce dan Yoshi Sudarso disambut antusias. Bahkan ketika memasuki gedung bioskop, Yoshi tak menyangka jika banyak anak muda yang tertarik menonton film mereka. Fighting gaya banget dan sama kan film seperti yang karena sekarang kayaknya deh bisa explore lagi, lebih lagi apa sih yang gue belum coba, action oke coba deh gitu. Hai. Wow, senang banget. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton film Buffalo Boys di hari pertama tayang di Semarang. Kita senang banget. Ya, terima kasih teman-teman untuk following kita ke Semarang dan kita punya journey hari ini. Jangan lupa ya nonton Buffalo Boys. Sekarang kita udah tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Bumi ini sudah seperti neraka. Semenjak Fatrah kembali. Balas dendam mungkin ada pengampunan akan membuat batinmu lebih kuat. Bernard, flush them out. Karena ketika para lebih melaya, mereka tidak akan pernah mati. Nah, gimana mau komunikasi, saya nomornya aja di blog. Melewati proses mediasi, sidang lanjutan perceraian Sule dan Lina kembali digelar di Pengadilan Agama Cimahi Kamis kemarin. Sidang dengan agenda penyampaian hasil mediasi serta pembacaan gugatan tersebut juga dihadiri oleh Sule dan Lina. Tapi sayangnya, pasangan yang masih berstatus suami istri itu terlihat bersikap dingin. Tak ada jabat tangan, tak ada tegur sapa di antara keduanya. Bahkan meski mengaku masih terus mengupayakan mediasi, Sule mengaku bahwa nomornya sudah diblok oleh Lina. Kemarin sih baru pertemuan mediasi juga belum belum selesai Pak ya, belum selesai. Nah, gimana mau komunikasi, saya nomornya aja di blog. Di blog? Sejak kapan? Sejak Jakarta udah tahu.
Meski Sule masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, tapi Lina tampaknya sudah membulatkan tekad untuk berpisah. Ini pula yang membuat Lina meminta hak asuh kedua anak mereka yang masih di bawah umur, sementara dua anak lainnya bebas memilih akan tinggal bersama siapa setelah mereka berpisah kelak. Tapi apa sebenarnya yang membuat Lina bersikukuh bercerai dari Sule? Benarkah ada persoalan nafkah? Hanya nggak memberikan nafkah selama 5 bulan dan yang lain-lain. Ya ceritanya gimana dong? Harus tahu ceritanya. Jadi jangan asal gitu. Perkawinan jadi kami memang tidak bisa menceritakan apa penyebab yang sebenarnya. Bu Lina tetap ingin cerai, Pak? Ya, intinya tetap cerai dengan alasan ketidakcocokan yang sudah terakumulasi bertahun-tahun. Mau kemana? Ke Bromo. Kemanapun, tiket.com aja. Pasca menggelar prosesi lamaran pada 1 Juli 2018, mantan penyanyi cilik Tasya Kamila tengah disibukkan persiapan pernikahannya dengan Randy Bahtiar yang rencananya digelar Agustus 2018. Selain melakukan sesi foto prawedding, pasangan yang sudah berpacaran selama 5 tahun lebih itu juga telah merancang perjalanan bulan madu ke benua biru. Hai pemirsa Hotshot, ketemu lagi dengan Tasya. Tapi saat ini aku lagi sibuk-sibuk ngurusin perintilan, maklum lah ya calon pengantin. Jadi lagi ngurus-ngurusin di beberapa minggu terakhir sebelum hari H nih. Untungnya juga banyak yang bantuin. Untuk menikah nanti di acara pernikahannya kita sih rencananya nggak mengusung atau mengadaptasi adat tertentu gitu ya, karena aku sendiri juga kurang paham aku sebenarnya orang mana gitu, yang jelas orang Indonesia udah campur-campur lah daerahnya, makanya kita pengen netral aja di pernikahan nanti. Kita nggak pakai adat tertentu, pakai kebaya nasional, dan juga nanti pas resepsi pakainya internasional. Udah ada sih rencananya, tapi ya aku nggak bisa share sekarang, kita lihat nanti aja seperti apa. Kalau rencana bulan madu sih pastinya udah ada, pengennya ke Eropa. Tapi kemarin-kemarin masih bingung milih pesawat dan hotel tempat kita nginep nantinya. Untungnya sekarang zaman now ini kan udah canggih ya, semuanya ada dalam genggaman. Dan aku sangat terbantu banget dengan adanya tiket.com. Di sini tersedia banyak pilihan maskapai baik domestik maupun keluar negeri dengan harga terbaik setiap hari. Jadi jauh lebih mudah dan gak perlu repot. Biasanya kalau aku ada kerjaan mendadak dan tiba-tiba harus reschedule, aku juga gak khawatir karena ada fitur Smart Reschedule. Tinggal cari alternatif yang diinginkan, pilih jadwal, bayar, selesai deh. Dan kita juga nggak perlu pusing mikirin tempat penginapan. Karena di tiket.com juga tersedia banyak pilihan kamar hotel di semua kota yang dituju, baik di Indonesia maupun saat berada di luar negeri. Yang lebih hebatnya lagi, sekarang kalau mau liburan dadakan juga nggak perlu takut pesan kamar hotel. Karena ada Hotel Tonight Deals. Jadi kita bisa pesan kamar hotel lebih cepat dan hemat. Dengan tiket.com, mau kemanapun jadi jauh lebih mudah dan murah pastinya. Nah, kebetulan banget nih, tiket.com lagi ada promo gajian periode 24-31 Juli 2018. Kamu bisa dapetin diskon untuk pembelian tiket pesawat dan hotel. Makanya install sekarang juga ya aplikasinya di Play Store dan App Store. Mau kemana? Kemanapun, tiket.com aja. Mau kemana? Raja Ampat. Kemanapun, tiket.com aja. Dalam rangka ulang tahun ke-28, SCTV kembali menggelar Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda melalui rekening BCA, Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Satu untuk semua, saya Medina pamit undur diri, selamat beraktivitas. Mungkin cuman bukan dari pemerintah juga, tapi dari swasta seperti SCTV, dia juga peduli sama masyarakat Indonesia, terutama yang terpencil, dan akhirnya dibangun jembatan untuk bisa mereka
jalannya bisa lebih cepat, terus juga lebih aman dan banyak nanti perdagangan kayak misalnya banyak jual beli barang bisa lewat dari situ dan lebih cepat bisa memotong kos produksi. Oh ya tersentuh lah karena di situ juga kan ada beberapa anak sekolah juga yang harus berangkat ke sekolah lewat jembatan yang tidak layak dan itu kan mempertaruhkan nyawa mereka. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.